Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer, jumpa lagi dengan saya Shugi di channel Fosalgo. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang pengurutan data atau sorting yang menggunakan algoritma bubble sort. Pada video yang lalu, pada bagian part 1, saya sudah membahas tentang persiapan sebelum memasuki proses sorting. Jadi kita sudah bikin ini sebuah kelas sorting yang di dalamnya ada metode inisialisasi vektor, kemudian ada metode cetak untuk mencetak isi dari vektornya, semua tipenya statik. Kemudian ada metode cloning juga, ini untuk mengcloning data yang ada di dalam vektor. Kemudian yang terakhir ada metode tukar nilai. Mohon maaf kepada kawan-kawan yang sudah nonton video pertama part 1, ternyata ada kesalahan. Jadi pada video part 1 ini dia syaratnya untuk validasinya adalah pada saat kita menukar nilai, dia indeks A nya harus lebih besar daripada 0. Padahal dan indeks B juga lebih besar daripada 0 ya. Padahal kita ketahui bersama bahwa indeks dari vektor itu yang terkecil bukan 1 tapi 0. Jadi di sini harus dirubah menjadi sama dengan 0 dan di sini juga sama dengan 0. Oke. Coba saya perlihatkan ketika dia belum dirubah. Ketika belum dirubah, kemudian di sini saya buat operasi tukar. Jadi misalkan saya buat seperti ini. Saya copy ini, saya cloning dulu. Saya bikin data 1 sama dengan data, cloning data. Oke, saya buat seperti ini. Kemudian langsung saya cetak data 1 maksud saya. Kita run dulu. Oke, di sini sesuai datanya ya, sesuai yang ada di atas. Kemudian setelah itu saya mau tukar di sini. Saya tukar pada indeks ya, data 1 saya tukar pada indeks 0 dan indeks 2. Jadi saya mau tukar ini 40 dengan angka 1. Ya, sebelum saya perbaiki tadi ya. Jadi dia bermasalah di indeks 0-nya. Kemudian saya cetak lagi. Di sini saya cetak. Saya run. Ya, di sini ternyata tidak berubah. Tapi kalau yang data 1 saya tukarkan, misalnya saya tukarkan data pada indeks 1 dan 2. Run file. Ternyata berubah. Oke, jadi ini bermasalah di indeksnya ya. Di sini harusnya sama dengan 0. Yang batas atasnya sudah benar, vektor lebih kecil daripada indeks A lebih kecil daripada vektor size. B-nya juga begitu, lebih besar sama dengan 0. Kemudian saya kembalikan lagi di sini. Jadi dia sudah bisa menukar antara nilai yang paling depan ini, indeks 40. Saya run dulu. Run file. Oke, sudah tertukar. Oke, itu klarifikasi untuk video part 1. Kemudian pada video kali ini kita akan membahas tentang algoritma bubble sort. Jadi algoritma bubble sort ini adalah algoritma pengurutan data yang menurut saya paling sederhana untuk dibuat codingnya, untuk dijadikan program. Kawan-kawan bisa melihat simulasi manual dari bubble sort ini di URL sorting.at. Kemudian ada juga di visualgo.net. Kita coba tambahkan algoritma. Jadi kalau di sorting.at ini kita bisa tambahkan algoritma. Di sini ada banyak algoritma yang bisa disimulasikan. Untuk kali ini saya simulasikan tentang bubble sort. Ini ada juga kompleksitasnya big O n kuadrat. Kemudian saya coba size nya 10 data. Kemudian visualize algorithm. Oke, ini algoritmanya. Jadi dia cara menukarkan data di algoritma bubble sort itu dia tukarkan bersama dengan tetangganya ya. Antara dua tetangga yang saling berdekatan dia tukarkan. Coba kita play. Oke, dia menukarkan dua tetangga seperti ini. Kalau dia lebih kecil dia tukarkan seperti itu. Kemudian dia berhenti di paling ujung. Ya, titik yang ujungnya selesai. Nanti dia yang pada looping yang kedua dia akan berhenti di sini. Sampai di sini. Oke, kemudian nanti dia berhenti sampai di angka ini. Jadi dia selesai, yang duluan selesai itu adalah titik yang paling belakang. Selesai, kemudian jadi dia selesai sampai di titik ini, yang titik yang sorted value, dia akan kembali ke depan dan dia tukar terus. Kalau sudah tidak ada yang ditukar dia berhenti. Kemudian kalau algoritmanya kita bisa lihat di sini, referensinya bisa lihat di Wikipedia ternyata.
Ini referensi di Wikipedia. Kita lihat ini ada sebenarnya ini sudah berkembang. Awalnya bubble sort seperti ini, kemudian di optimize di sini. Di awalnya dia terus menukar walaupun tidak ada swap ya. Dia optimize di sini seperti ini. Nanti kita akan coba yang ini, yang pseudocode yang ini, yang kedua. Oke, selain di sorting.at ini kita bisa lihat visualisasinya di visualgo.net. Coba kita lihat sorting. Ya, di sini dia. Di sini kita buat dulu create dulu. Create-nya sedikit, saya nggak usah terlalu banyak. Jadi dia tadi cara kerjanya dia akan melihat dua nilai yang berdekatan ya, dua nilai yang berdekatan. Kalau sudah selesai dia tukar lagi. Kalau sisi yang lebih kiri lebih besar dari sisi yang di sebelah kanannya, maka dia akan tukar atau swap. Karena ini kita mau tukar yang besar nanti sebelah kanannya, atau ascending ya, dari yang kecil ke yang besar. Jadi kalau yang sebelah kiri ini kan seharusnya yang sebelah kiri lebih kecil ya. Tapi kalau yang sebelah kiri lebih besar, maka dia akan tukar ini. Dia akan tukarkan dua nilai ini. Dan seterusnya sampai ke ujung. Ya, di looping yang kedua nanti dia akan tukar lagi sampai ke sini. Looping yang ketiga dia tukar sampai ke posisi ini. Looping yang keempat dia tukar sampai posisi. Jadi ini ada dua looping. Kemudian pseudocode-nya bisa kita lihat di sini, ada pseudocode-nya belum jalan. Kita jalankan dulu. Go, kemudian sort, go lagi. Ya, ini pseudocode-nya. Kita lihat dulu pseudocode-nya. Jadi dia akan ada dua looping ya. Looping yang pertama pakai do while, kemudian do while ya, atau bisa pakai repeat until kalau di bahasa pemrograman lain. Do while, kemudian dia buat ini ada variable swap. Ini di mula-mula dia beri nilai awal ini sama dengan false. Tetapi jika seandainya nanti dia dapat kondisi ini, ada kondisi di mana sisi kiri lebih besar daripada nilai yang di sebelah kanan, dua tangga yang saling berdekatan ya, di mana tetangga yang sebelah kiri lebih besar nilainya daripada sebelah kanan, maka dia akan melakukan swap, penukaran nilai. Dan ketika dia melakukan penukaran nilai, dia akan memperbaharui nilai swap ini. Yang mula-mula dia bernilai false, dia akan menjadi true. Oke. Kemudian kalau nilai swapnya sama dengan true, maka dia akan kembali ke atas. Ke atas ini. Dia ketika masuk langsung dirubah dan jadi false lagi. Tapi di dalam for ini, di dalam for yang looping yang di dalamnya do ini, kalau ada lagi yang penukaran, maka dia akan kembali lagi ke atas. Pokoknya selama ada penukaran, dia akan selalu lakukan looping yang paling luar ini, do while. Kemudian looping yang di dalam yang pakai for ini, dia akan mulai dari i sama dengan 1 sampai to index of last unsorted element kurang 1. Jadi ini yang membuat dia loopingnya tidak sampai ujung terus ya. Pokoknya looping yang pertama sampai di ujung, tapi looping yang kedua sampai di sebelah kanannya lagi, sebelah kirinya. Looping yang berikutnya lagi sampai di sini, looping berikutnya lagi sampai yang ke sebelah kirinya lagi. Jadi ini index of last unsorted elementnya ini berkurang 1. Dia minus ya. Oke, kita langsung ke codingnya. Ya, ini ada yang lupa. Kalau di sini tidak nampak bagaimana dia bisa berkurang ini, index of last element. Dia harusnya berkurang 1 seperti di sini. Jadi dia ini index of last elementnya adalah n ya, n kurang 1. Kita buka NetBeans. Jadi kita lanjutkan coding kita. Di sini kita buat method bubble sort. Di sini. Jadi kita buatnya metodenya adalah static juga. Static void. Kemudian kita beri nama metodenya bubble sort. Kemudian inputnya adalah vektor yang sama dengan yang ini ya, vektor integer. Kemudian beri nama parameternya vektor juga, tidak harus vektor sih, tapi harus konsisten ya. Oke, saya berusaha untuk konsisten pakai nama vektor, buka kurung kerawat, enter. Kemudian jadi yang pertama harus saya ketahui adalah ini ya, n yang merupakan panjang dari vektor. Atau kalau dipakai vektor kita gunakan size ya. Jadi kita harus lakukan ini. Pertama kita buat di sini integer n sama dengan vektor dot size. Oke, selesai. Kita kembali lagi.
Jadi kita sudah selesaikan ini. N sama dengan vector root size. Kemudian kita akan melakukan repeat until atau do while. Kemudian nanti di dalamnya ada variabel ini swapped. Jadi kita harus deklarasikan ke variabel swapnya. Ini kan pseudocode, dia tidak perlu deklarasi ya. Kita di bahasa program kita butuh deklarasi. Jadi kita buat di sini boolean bulan. Kita gunakan kata nama variabel yang lebih NKRI. Ada pertukaran sama dengan true. Oke. Kemudian di sini kita buat dunia do, buka kurung berawal, enter. Buat komentar dulu sini kosong. Kemudian kita buat batasannya do while selama ada pertukaran. Selama ada swap ya. Kemudian titik koma. Kita lihat di sini. Ya, selama ada pertukaran ya. Dia awalnya swapnya sama dengan false. Kemudian di sini bernilai true. Benar ya. Pokoknya logikanya begitu. Selama ada pertukaran, maka kita akan mengulang proses di dalam ini. Proses di dalamnya adalah pertama kita lakukan for dulu. Jadi pertama rubah dulu nilainya, swapnya sama dengan false. Jadi kita buat dulu di sini. Mula-mula ada pertukaran, ini variabel ada pertukaran. Ya, dia saya bedanya di sini. Kemudian saya buat di sini sama dengan false. Jadi awalnya nilai variabel ada pertukaran ini true ya. Kalau dia true dia akan masuk ke looping ini. Kemudian sesaat setelah dia masuk ke dalam looping do ini, saya langsung rubah nilainya ada pertukaran sama dengan false. Kemudian setelah itu saya lakukan looping for integer i sama dengan 0 sama dengan 1 ya. Kita mulai dari 1. Kemudian nanti indeksnya 1 kurang 1, i kurang 1, jadi bisa saja kita mulai dari 0. Kemudian i lebih kecil dari n. Kalau kita mulai dari 0 di sini boleh saja tadi 0. Kemudian di sini dirubah n kurang 1. Kemudian i plus plus. Jadi nanti adalah looping yang memeriksa ke kanan ya. Jadi tadi ada looping yang memeriksa ke kanan ini terus. Dia memeriksa ke sebelah kanan terus sampai ke titik ujung. Jadi titik ujungnya ini adalah n. Tapi nanti di do yang kedua, looping do while yang kedua, dia n-nya berada di sini, berkurang terus posisinya. Jadi loopingnya tidak selalu sampai ujung, tapi sampai berkurang satu-satu ya. Coba kita lihat. Dia awalnya sampai sini. Perhatikan. Awalnya dia akan memeriksa dan melakukan looping sampai di sini. Oke, selanjutnya yang di looping kedua, iterasi do while yang kedua dia akan sampai sini saja. Oke, seperti itu. Kemudian kita kembali ke coding. Kemudian di sini kita memeriksa jika vektor get i kurang 1, jika vektor dot get i kurang 1. Jadi kita awalnya dari i ya. Kemudian di sini get i kurang 1. Jadi pada saat i nya sama dengan 1, kita memeriksa antara vektor 1 kurang 1 berarti vektor 0 dengan vektor 1 ya. Awalnya vektor dot get i. Jadi kita periksa antara dua tetangga yang saling berdekatan. Ya, jika dia lebih besar, maksud saya, sorry bukan koma. Jika vektor get i kurang 1 lebih besar daripada vektor dot get i, maka lakukan penukaran. Maka kita tukar nilainya, tukar nilai vektor pada posisi i kurang 1 dan posisi i. Kita buatkan kurung di sini supaya tidak ambigu. Jadi kita tukarkan pada posisi i kurang 1 dan pada posisi i. Jadi ini tetangga yang saling berdekatan ditukar. Pertama kita bandingkan dulu dua tetangga yang saling berdekatan. Kalau tetangga yang sebelah kiri lebih besar nilainya daripada tetangga yang di sebelah kanan, maka kita tukar nilainya. Kemudian kalau ada pertukaran, maka nilai dari variabel ada tukar ini yang mula-mula bernilai false akan kita update nilainya menjadi true ya. Sama dengan true. Oke. Terakhir setelah selesai, kalau for-nya sudah selesai ini, maka kita update nilainya n plus plus. N minus minus maksudnya. Jadi dia berkurang ke sebelah kiri terus ya. Jangan bergerak ke sebelah kiri terus.
Oke, selesai. Jadi sederhana sekali codingnya. Ini merupakan algoritma pengurutan data yang paling sederhana untuk dibuatkan program. Jadi dia selalu membandingkan antara dua tetangga yang saling berdekatan. Sederhana dibuatkan program, tetapi belum tentu yang terbaik ya, belum tentu yang tercepat. Karena kalau kita lihat di sini tadi, kompleksitasnya dia mana ini? Dia ON kuadrat ya. Artinya kalau kita punya data 10, maka kecepatan rata-ratanya itu adalah 10 kali 10 100. Ada 100 looping yang harus dikerjakan. Kalau datanya 100 berarti 10.000 kali looping yang harus dikerjakan. Beda dengan beberapa algoritma di atas ini, dia kompleksitasnya log n. Oke. Kemudian kita kembali ke coding. Ini sudah selesai. Saya perlihatkan dulu codingnya. Dari vektor, size, kemudian dan seterusnya. Oke, kurang lebih sudah mirip dengan ini. Dengan ini. Kita validasi dulu. Jadi kita coba masukkan data di sini. Kita cloning dulu vektornya. Kita cloning dulu ini vektor. Vektor data 1, kita buat data 1. Data 1 sama dengan cloning data. Kemudian kita cetak di sini sort. Kita cetak di sini sebelum sorting atau original data titik 2 spasi. Kemudian nanti kita buat juga bubble sort. Kasih lurus titik 2 nya. Jadi original data saya cetak saja di sini. Saya cetak data 1, kemudian saya lakukan di sini bubble sort. Data 1, kemudian setelah saya bubble sort dia, saya cetak juga lagi. Saya cetak lagi data 1. Oke, jadi nanti dia akan tercetak data sebelum disorting. Kemudian saya sorting dan saya cetak lagi. Coba kita run. Ganti dulu ini. Kita run file. Oke, ini hasilnya. Jadi dia tercetak 01 minus 1 0 1 2 sudah terurut ya. Dia sudah terus secara ascending dari yang kecil ke yang besar. Ini harus kita hilangi dulu. Kita hilangi ln nya supaya dia tertulis di samping kanan. Run file. Oke, jadi sudah terurut. Oke, baiklah kawan-kawan, saya perlihatkan source kodenya. Ini source kode untuk bubble sort, cukup sederhana. Source kodenya insya Allah akan saya share ke GitHub. Mungkin untuk video part 1 ini saya akhiri sampai sini dulu. Kita akan ketemu lagi di video part berikutnya insya Allah untuk algoritma sorting yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.